Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa Arek TV yang berbahagia, alhamdulillah kita diberi kekuatan oleh Allah, kekuatan iman, kekuatan kesehatan, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan semua ibadah kita menjadikan kita lebih dekat lagi kepada Allah dan pada akhirnya membawa kita kepada akhir yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kali ini kita akan membahas tentang muhasabah diri. Muhasabah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya menghitung. Kalau arti letterleknya, arti lugawiyahnya itu menghitung. Sedangkan kalau arti istilahnya, muhasabah itu menilai apa yang dilakukan oleh diri sendiri, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan kurang baik, dengan ikhlas semata-mata menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muhasabah ini melakukan introspeksi, menghitung perbuatan-perbuatan yang ia lakukan, yang dilakukan sendiri. Dan kemudian dari perbuatan yang dilakukan dia akan tahu mana yang bernilai plus, mana yang masih negatif. Dan kemudian akhirnya hasil penilaian itu digunakan untuk meningkatkan kebaikan. Kalau sudah baik, kalau itu kejelekan, maka segera diakhiri dalam rangka menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini muhasabah. Kalau pengertian muhasabah seperti ini, menilai diri sendiri untuk melihat kelebihan dan kelemahan, amal baiknya dan amal buruknya, dan kemudian digunakan untuk memperbaiki di masa-masa yang akan datang, dan ini semua tujuannya adalah mengharapkan ridha Allah. Maka pada dasarnya muhasabah diri ini harus dilakukan oleh semua manusia kalau ingin menjadi orang baik. Saya ulangi, harus dilakukan semua dan selalu oleh manusia supaya dia menjadi orang yang lebih baik. Karena orang-orang yang beruntung adalah orang yang hari ini dan hari kemarin, hari ini maksudnya, lebih baik dari hari kemarin. Ya. Kalau orang hari ini sama saja dengan kemarin, itu orang merugi. Apalagi hari ini lebih jelek dari kemarin, pasti itu orang celaka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa Arek TV yang berbahagia. Muhasabah ini oleh Allah disampaikan dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikan semua perbuatan yang kamu lakukan lighad, untuk tujuan memperbaiki di masa yang akan datang. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu Maha tahu dengan apa yang dikerjakan oleh hambanya, oleh manusia, oleh kita semua. Ma'asyiral muslimin, yang diingatkan oleh Allah di sini adalah orang-orang yang bertakwa. Karena yang dipanggil ini orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, berarti khusus untuk orang-orang yang beriman. Kemudian ditegaskan lagi, bertakwalah kepada Allah, ittaqullah. Kalau kamu orang-orang beriman, maka aku perintahkan bertakwalah kepada Allah.
Dan kemudian setelah itu wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Perhatikan perbuatan yang kamu lakukan itu untuk menyongsong hari depan yang lebih baik. Yaitu ghad itu bermakna kiamat, hari kiamat nanti, untuk persiapan hari kiamat nanti. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Nah, diulang lagi perintah untuk takwa kepada Allah. Ini betapa pentingnya muhasabah diri bagi kita semua. Innallaha khabirum bima ta'malun, maka sesungguhnya Allah itu mengetahui apa saja yang kamu lakukan, apa saja yang kamu kerjakan. Jadi muhasabah ini mempunyai tujuan supaya kita bisa tahu diri kita, tahu perbuatan kita, dan kemudian setelah tahu perbuatan kita, maka yang baik kita tingkatkan, maka yang jelek kita tinggalkan. Semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah. Karena semua yang kita lakukan nanti pasti ada catatannya. Di dalam ayat Al-Quran, misalnya di surat Kahfi, itu disebutkan wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Di dalam surat Al-Kahfi itu disampaikan oleh Allah, besok itu wawudi al-kitabu, dan kemudian mereka menerima kitab catatan rapotnya, wawudi al-kitab. Kemudian orang-orang yang berbuat tidak baik, maka mereka takut dan kemudian menyampaikan kepada Allah, sungguh kami celaka karena semua perbuatan yang kami lakukan, baik yang besar maupun yang kecil, tidak ada satupun yang terlewatkan. Artinya semua dicatat oleh Allah, semua ada rapotnya. Maka muhasabah ini sebetulnya proses untuk melihat rapot kita. Kalau anak-anak sekolah itu ada rapotnya, ada nilai merah, ada nilai biru misalnya seperti itu. Kita juga begitu. Muhasabah ini hasilnya adalah kita bisa tahu rapot kita sesungguhnya seperti apa. Dan ini diperintahkan oleh agama. Maka sekali lagi muhasabah ini harus dilakukan oleh siapa saja yang ingin dirinya menjadi lebih baik. Dan dilakukan kapan saja supaya kita segera tahu di mana titik kelemahan kita. Dan kemudian dari titik kelemahan itu kita gunakan untuk memperbaiki diri kita menuju kehidupan yang lebih baik, menuju kehidupan yang lebih benar lagi. Ini muhasabah, ini hakikat dari muhasabah yang memang diperintahkan oleh agama kita dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa RTV yang berbahagia. Lalu mengapa kita harus muhasabah? Sejauh mana pentingnya muhasabah? Yang pertama, muhasabah itu belajar kita tentang kesadaran diri kita untuk secara jujur melihat amal ibadah kita. Manusia biasanya kalau baik suka ditampak-tampakkan. Tapi kalau jelek suka disembunyi-sembunyikan. Dengan harapan orang lain tahu kebaikan kita saja dan kejelekan kita tidak ada yang tahu. Padahal Allah tahu semua. Maka muhasabah ini belajar. Kita sebetulnya belajar secara jujur memahami perilaku kita yang tidak baik dan perilaku kita yang baik. Untuk yang tidak baik kita perbaiki, yang sudah baik kita tingkatkan. Tidak mudah untuk belajar menyadari kekurangan, tidak mudah. Cenderung orang itu menunjukkan, membangga-banggakan ibadahnya. Puasa begini saja, kadang-kadang satu mengatakan, aku oleh 5 juz. Kamu sudah dapat berapa? Saya sudah 17 juz. Padahal belum. Bahkan yang satu mengatakan, saya sudah khatam 1. Cenderung seperti itu. Tidak ada orang yang kemudian berlomba-lomba menunjukkan tingkat kelemahannya, tidak ada. Maka muhasabah ini dilatih supaya kita belajar jujur tentang diri kita. Kadang orang itu bisa menilai orang lain, tapi tidak bisa menilai secara jujur dengan dirinya. Maka muhasabah ini
penting karena manusia bisa tahu apa sih sebetulnya diri saya dan kemudian apa yang bisa saya lakukan dan sejauh ini saya sudah melakukan apa. Jadi plus minusnya secara jujur bisa diketahui. Nasihat-nasihat di agama kita sebetulnya mengajarkan kalau untuk kebaikan segera lupakan, tapi kalau untuk perbuatan-perbuatan yang berdosa maka jangan segera dilupakan. Tetap ingat, karena dengan ingat dosa itu maka kemudian bertaubat kita kepada Allah semakin baik, semakin sungguh-sungguh. Nah, sekali lagi belajar untuk memahami kelebihan dan kekurangan kita secara jujur, secara benar, untuk pada akhirnya memperbaiki kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Yang kedua, kalau orang mau baik, pasti orang ini harus tahu kelemahannya dan kemudian dari kelemahannya, dari kekurangannya, maka dicarikan jalan keluar untuk menjadi lebih baik lagi. Sama dengan orang yang mau bertanding, orang yang mau berprestasi, maka dia harus tahu kelebihannya, juga harus tahu kelemahannya. Misalnya seorang pemain bola, dia pasti harus tahu, oh saya lemah dalam dribbling bola misalnya, dalam membawa bola. Tapi saya punya keunggulan dalam misalnya menendang bola dengan cepat, dengan keras. Seorang kiper juga begitu. Saya bagus kalau saya harus nangkap bola-bola atas, tapi saya lemah dalam menahan bola-bola bawah. Kalau seorang kiper kemudian tahu di mana kelebihan dan di mana kelemahannya, maka dia segera memperbaiki kelemahannya. Maka dia banyak berlatih untuk memperbaiki kekurangannya, yaitu ambil bola-bola bawah. Nah, dengan demikian maka dia terasah terus, ambil bola bawah terasah, bola atas semakin bagus, dan pada akhirnya dia menjadi kiper yang baik. Sama, hidup juga begitu. Kalau kita misalnya punya kelemahan, saya ini lemahnya itu di puasa. Kalau saya ini puasa, itu mesti merasa berat dan sering tidak puasa. Maka dari kelemahan ini kemudian kita mencoba menguatkan diri kita. Saya harus lawan setan ini, saya harus jihad untuk saya bisa berpuasa dengan baik. Maka kemudian kita bisa perbaiki kelemahan kita. Nah, memperbaiki kelemahan ini dari mana? Dari muhasabah. Jadi kalau orang ingin berprestasi, ingin bahagia, ingin mencapai kehidupan yang lebih baik, maka orang harus sadar, jujur, mengakui kesalahannya, dan dengan dari kesalahan kita kemudian memohon ampunan kepada Allah dan kemudian melakukan perbuatan-perbuatan baik. Seperti yang dilakukan oleh bapak kita Nabiullah Adam pada saat bersalah. Nabiullah Adam bersalah, tidak boleh makan sebuah pohon, tapi kemudian Nabi Adam datang dan memakan buah yang orang-orang menyebutnya dengan buah khuldi itu. Jadi pohon itu. Disuruh makan semua. Fakula minha rodan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Silakan makan semua. Cuma satu jangan kamu makan, Adam. Tapi ternyata oleh Nabi Adam dibujuk oleh setan. Setan itu menggunakan sumpah kepada Allah, dibawa-bawa nama Allah. Katanya kalau kamu makan buah ini maka kamu akan kekal. Maka Nabiullah Adam bersalah makan. Tapi kemudian Nabi Adam menyesal. Karena menyesal itulah kemudian Allah memberi petunjuk bagaimana bertaubat. Maka kemudian ada ayat fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Jadi diberi petunjuk taubat supaya Nabi Adam itu bisa mendapatkan ampunan dari Allah dan bisa menjadi orang yang mulia. Nah, kesadaran untuk mengakui kelemahan ini bagian dari hasil dari muhasabah, dan kalau orang mau sadar dengan kelemahannya, maka orang itu akan mencoba untuk memperbaiki demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Ini yang terkait dengan mengapa kita harus bermuhasabah. Berikutnya adalah bermuhasabah ini sebagai bentuk ta'abbud kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah. Orang kalau muhasabah dan kemudian tahu kelemahan-kelemahannya, maka orang ini kemudian yakin dan terus tambah yakin, terus yakin bahwa manusia memang tempat salah dan hanya Allah lah yang maha benar, yang maha perkasa, yang maha pengampun. Kalau orang sudah menyadari siapa status dirinya hanya seorang hamba, kemudian
mengagungkan, membesarkan, dan yang maha kuasa itu hanya Allah, maka orang ini menjadi orang-orang yang pertama tidak takabur, menjadi orang-orang yang rendah hati, menjadi orang-orang yang suka menolong sesama, karena dia merasakan bahwa dirinya tidak ada apa-apanya kecuali kekuatan Allah. Tidak akan pernah sombong. Jadi dengan muhasabah kita terasa bahwa diri kita lemah, diri kita itu dhaif. Kadang kita itu sudah berusaha untuk menghindari maksiat, tapi kadang-kadang tidak kuat untuk menahan itu dan kemudian melakukan. Ini menunjukkan bahwa kita masih berada karena kita statusnya adalah masih seorang hamba, sehingga kita masih banyak kelemahan. Nah, dengan banyak kelemahan ini dan kemudian mengakui kebesaran Allah, maka ini adalah pintu taubat yang paling benar, pintu taubat yang sesungguhnya jalan menuju pengampunan Allah. Maka semua itu dilakukan dengan muhasabah. Tanpa kita mau memuhasabah, kita lama-lama akan menjadi orang-orang yang merasa bisa, merasa sombong, dan itu akan menghancurkan kehidupan kita. Muhasabah sekali lagi penting bagi semuanya dan dilakukan kapan saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa Arek TV yang berbahagia. Kalau kita sudah menyadari betapa pentingnya muhasabah, ngoreksi diri kita sendiri, bukan orang lain ya tentunya, bisa mengevaluasi diri kita, bukan orang lain, dan setelah itu kita bisa tahu kelemahan kita, dan setelah tahu kelemahan kita kemudian kita perbaiki, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang baik. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, cara yang harus kita lakukan adalah diikhlasin niyat. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Ini penting karena kita hidup di dunia ini, kita punya tugas utama yaitu mengabdi kepada Allah dengan penuh ketulusan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kita semua ini tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah mukhlishina lahuddin, dengan penuh keikhlasan. Jadi muhasabah ini harus dilakukan dengan ikhlas. Kalau ikhlas, maka yang baik akan terlihat baik, yang jelek terlihat baik, dan kemudian karena ikhlas maka punya keinginan sungguh-sungguh untuk memperbaiki. Kalau ikhlas, jangan karena terpaksa dan jangan karena ditutup-tutupi. Kalau ada baik diinget-inget terus, kemudian kalau ada yang gak benar dilupakan. Ini termasuk tidak niat yang ikhlas ini. Ini berarti masih ada unsur nutup-nutupi. Maka muhasabah itu lihat secara benar, lihat secara jujur, lihat secara sungguh-sungguh mana perbuatan kita yang baik dan mana perbuatan kita yang kurang baik, disertai dengan keikhlasan. Semata-mata ini dilakukan untuk mengabdi kepada Allah, untuk menuju jalan taubat yang benar. Berikutnya, setelah kita latih diri kita dengan niat yang ikhlas, yang kedua ada usaha yang sungguh-sungguh, ada mujahadah, ada jihad untuk memperbaiki yang salah dan meningkatkan yang kurang bagus. Kalau sudah tahu, kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya kita coba yang kurang mana, kemudian kita tingkatkan, dan harus disertai kesungguhan. Ada bahasa sekarang namanya komitmen yang kuat. Tanpa ada komitmen yang kuat tidak ada artinya muhasabah. Setelah muhasabah tahu kelemahannya, tapi setelah ya sudahlah, besok-besok aja kita perbaiki. Nah, ini belum dengan jihad, belum mujahadah, ini belum bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan muhasabah, melaksanakan tindakan-tindakan amal-amal setelah muhasabah. Jadi muhasabah harus diimbangi dengan kesungguhan niat kita untuk move, kata orang sekarang, untuk beralih ke yang bagus dan meninggalkan yang jelek, memperbaiki yang jelek, meluruskan yang bengkok-bengkok. Ini harus ada komitmen diri yang kuat. Sekedar ikhlas tapi kemudian komitmen dirinya tidak kuat, maka belum
sempurna, belum kuat muhasabah. Berikutnya juga harus ada istiqomah. Harus ada keberlanjutan dan konsisten. Kalau ada komitmen dan ini ada konsistensi. Muhasabah setelah itu kurang ditambahi. Sampai sekarang misalnya kalau kita merasa, oh bacaan Al-Quran saya kurang bagus, maka kemudian kita bisa meningkatkan. Kita ngaji, kita belajar kepada orang-orang yang mahir Al-Quran. Dan kemudian dari kelemahan itu kita tingkatkan. Karena apa? Dan ini harus istiqomah. Istiqomah itu kalau bahasa kita ada kontinuitasnya. Kalau orang Jawa bilang bukan rok-rok asem. Kalau rok-rok asem itu senang dilakoni, tidak senang ditinggal dan seterusnya, itu enggak. Muhasabah ini harus istiqomah. Maka mungkin lebih mudahnya misalnya kalau bangun tidur kita mencoba mengingat-ingat apa yang sudah aku lakukan kemarin. Mau tidur juga mengingat-ingat tadi pagi sampai siang sampai sore aku sudah melakukan apa. Aku sudah melakukan kebaikan apa, sudah menebar kebaikan apa, dan kemudian maksiat apa yang saya lakukan dan seterusnya. Setelah itu kemudian istighfar kepada Allah, dan malamnya kemudian bangun malam, kemudian qiyamul lail, tahajud, sholat tasbih dan seterusnya. Untuk apa? Untuk meminta ampun dari perbuatan-perbuatan yang tadi dilakukan dengan secara tidak bagus. Itu kalau ada istiqomah. Kemudian berikutnya disertai dengan doa kepada Allah. Mengapa ini penting? Karena doa itu mukhul ibadah, doa itu ya paling penting dalam ibadah kita, dan ini menunjukkan betapa manusia itu lemah dan yang mempunyai kekuatan hanya Allah. Maka kita harus sertai dengan doa. Ini supaya kita tidak jadi orang-orang yang sombong. Kemudian setelah itu semua, bahwa ujung dari muhasabah adalah bertaubat kepada Allah. Setelah kita tahu keadaan kita, maka tidak ada jalan lain kecuali bertaubat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatan kepada Allah dengan taubat yang benar-benar taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu taubat yang tulus, taubat yang lepas dari perbuatan yang pernah dilakukan yang tidak baik itu, dan kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan kemudian dia jauh dari perbuatan maksiat menuju pada kebaikan-kebaikan. Itu taubatan nasuha. Kalau taubat sekarang, besok berbuat jelek lagi, taubat lagi, jelek lagi, taubat lagi, itu namanya taubat ya. Taubat tapi ya terus dia kembali lagi. Itu bukan taubatan nasuha. Maka ending dari muhasabah ini, kita terus beristighfar kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan muhasabah yang baik, diikuti dengan keikhlasan niat, dengan mujahadah untuk bersungguh-sungguh menuju pada kebaikan terus, dan kemudian konsisten, ada kontinuitas, disertai dengan doa kepada Allah. Dan kemudian ini semua adalah bagian dari kita menuju taubat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan demikian muhasabah kita menjadi muhasabah yang benar dan menghasilkan kualitas ibadah kita menjadi lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Arek TV yang berbahagia, muhasabah sekali lagi penting dilakukan oleh siapa saja dan kalau perlu kapan saja. Khususnya Ramadan ini, maka mari kita bermuhasabah diri dengan baik dan kemudian kita menjalankan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi, karena inilah masa-masa kita menabung pahala sebanyak-banyaknya, keridhaan Allah sebanyak-banyaknya. Maka kita harus punya komitmen diri, kita ikuti terus ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan dengan baik, supaya kita tambah tetap, kita bermuhasabah, supaya kita ada petunjuk bagaimana kita harus melakukan yang terbaik untuk diri kita menuju masa depan yang berbahagia fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan muhasabah. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.